Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dewi Rahmadamayanti dari Prodi Ilmu Ekonomi B Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu teman-teman apa itu inflasi, pertumbuhan uang, tingkat bunga, dan pengangguran. Langsung saja, ikuti penjelasan saya ya. Baiklah, ada 6 materi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama, mengenai inflasi, jenis-jenis inflasi, dan metode perhitungan inflasi. Kemudian yang kedua ada hubungan pertumbuhan uang dengan inflasi, dan yang ketiga hubungan inflasi dengan tingkat suku bunga. Yang keempat ada hubungan antara suku bunga dengan GDP atau Gross Domestic Product. Kemudian yang kelima ada hubungan inflasi dengan pengangguran, serta yang terakhir ada dampak inflasi dan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Langsung saja, yang pertama itu adalah inflasi. Inflasi ialah kecenderungan meningkatnya harga barang dan harga jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dalam pengertian lain, inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Adapun teori-teori inflasi yaitu ada teori klasik, teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Nah, yang pertama teori klasik. Teori klasik berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar. Hal ini terlihat karena hubungan antara jumlah uang beredar dengan nilai uang. Bila jumlah uang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik. Ini berarti nilai uang menurun karena daya beli menjadi rendah. Kemudian teori kuantitas. Teori kuantitas menyoroti proses inflasi dari segi peranan jumlah uang yang beredar dan psikologi atau harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa yang akan datang. Selanjutnya ada teori Keynes. Dalam teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga terjadi perebutan rezeki di antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Keadaan seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, sehingga akan menimbulkan inflationary gap. Kemudian teori strukturalis. Teori inflasi jangka panjang disebabkan karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan atau ketidakelastisan struktur ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi secara umum. Inflasi secara umum terdiri dari inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen, inflasi inti, inflasi harga administrasi, dan inflasi gejolak barang. Inflasi IHK atau Indeks Harga Konsumen merupakan inflasi seluruh barang dan jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Inflasi ini merupakan gabungan dari inflasi inti, inflasi harga administrasi, dan inflasi gejolak barang. Kedua, inflasi berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian, inflasi berdasarkan pengaruhnya. Inflasi ini terdiri dari inflasi tertutup dan inflasi terbuka. Inflasi tertutup adalah inflasi yang berkaitan dengan beberapa barang tertentu, sedangkan inflasi terbuka adalah inflasi yang terjadi pada semua barang dan jasa secara umum. Kemudian yang keempat, inflasi berdasarkan sifatnya. Terdiri dari inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi atau hiperinflasi. Kemudian yang kelima, berdasarkan tingkatnya, inflasi terbagi menjadi 4. Yang pertama inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Kemudian berdasarkan periodenya, inflasi terbagi atas inflasi tahunan, inflasi bulanan, dan inflasi kalender. Selanjutnya ada metode perhitungan inflasi. Hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan istilah
IHK atau Indeks Harga Konsumen. Presentasi kenaikan IHK dinamakan dengan inflasi, sedangkan penurunannya dinamakan deflasi. Nah, rumus untuk menghitung inflasi adalah inflasi pada tahun tertentu sama dengan indeks harga konsumen pada tahun tertentu dikurang indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya per indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya dikali 100. Kemudian setelah kita jumlahkan, kita dapatlah nilai dari inflasi tersebut. Nah, interpretasi dari perhitungan inflasi tersebut adalah apabila nilai inflasi tersebut lebih kecil dari 0, maka tingkat harga barang jasa secara umum mengalami penurunan dari waktu sebelumnya. Sedangkan apabila inflasi sama dengan 0, maka tingkat harga barang jasa secara umum sama dengan waktu sebelumnya. Dan apabila inflasi lebih besar dari 0, maka tingkat harga atau barang jasa secara umum mengalami peningkatan dari waktu sebelumnya. Selanjutnya ada hubungan pertumbuhan uang dengan inflasi. Pertumbuhan uang dengan inflasi memiliki hubungan yang positif. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat, maka akan menyebabkan peningkatan harga-harga barang dan jasa yang disebut dengan inflasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada hubungan inflasi dengan tingkat suku bunga. Inflasi dan suku bunga memiliki korelasi terbalik atau hubungan yang negatif. Hal ini berarti ketika inflasi meningkat, suku bunga akan turun. Ketika suku bunga turun, permintaan terhadap pinjaman akan lebih banyak, di mana masyarakat akan memilih untuk meminjam daripada menabung. Sedangkan ketika suku bunga naik, permintaan terhadap pinjaman menurun karena masyarakat lebih memilih untuk menabung sebab tingkat pengembalian dari tabungan lebih tinggi. Hal ini secara lebih lanjut akan berimbas pada lebih sedikitnya jumlah uang yang dibelanjakan, sehingga berakibat pada melambatnya perekonomian dan inflasi menurun. Jika terjadi kenaikan harga-harga, maka tingkat suku bunga akan berkurang sebesar tingkat inflasi. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh pada tahun mendatang secara real akan menurun. Persamaan Fisher menjelaskan bahwa untuk menjaga tingkat suku bunga real, maka tingkat suku bunga nominal harus dikaitkan dengan inflasi. Artinya, jika terjadi inflasi, maka bank sentral harus merespon dengan cara menaikkan suku bunga nominal. Kemudian yang keempat ada hubungan suku bunga dengan GDP atau Gross Domestic Product. Nilai uang menjadi sangat penting karena perubahan nilai uang, salah satunya ditunjukkan oleh inflasi, sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, baik di sektor moneter maupun di sektor real. Jika terjadi kenaikan harga-harga umum atau inflasi, maka respon kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah menaikkan suku bunga acuannya. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan berpengaruh terhadap suku bunga di pasar uang. Kenaikan tingkat suku bunga berpengaruh langsung secara negatif terhadap komponen permintaan agregat, meliputi konsumsi, investasi, dan ekspor neto, yang artinya kenaikan tingkat suku bunga akan menyebabkan penurunan GDP real yang pada gilirannya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Selanjutnya ada dampak ekonomi dari perubahan suku bunganya. Yang pertama, terhadap GDP atau Gross Domestic Product. Kenaikan tingkat suku bunga akan berpengaruh langsung secara negatif terhadap tingkat komponen permintaan agregat seperti konsumsi, investasi, dan ekspor neto. Yang kedua, terhadap KPR atau kredit perumahan rakyat.
Kenaikan suku bunga juga sangatlah dikhawatirkan oleh para kreditur dan tingkat penjualan perumahan yang semakin menurun, karena pajak pinjaman modal atau kredit perumahan semakin meningkat tanpa didukung kelancaran produksi dan bisnis menunjang. Maka, perubahan tingkat suku bunga akan berimbas kepada kredit macet. Kemudian, tingkat suku bunga juga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Dampak yang harus diperhatikan dalam kebijakan naik turunnya suku bunga adalah apakah semakin meningkatkan peluang usaha atau justru malah meningkatkan pengangguran dan PHK. Dan perlu diketahui, pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga hanya sedikit tenaga kerja yang memiliki kesempatan untuk bekerja. Suku bunga ini merupakan rangsangan dari bank agar masyarakat mau menanamkan dananya pada bank. Semakin tinggi suku bunga simpanan, maka masyarakat akan semakin giat untuk menanamkan dananya pada bank, dikarenakan harapan mereka akan memperoleh keuntungan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suku bunga simpanan, maka minat masyarakat dalam menabung akan berkurang, sebab masyarakat berpandangan tingkat keuntungan yang akan mereka peroleh di masa yang akan datang dari bunga sangatlah kecil. Kemudian hubungan inflasi dengan pengangguran. Inflasi dan pengangguran merupakan keburukan kembar dalam setiap perekonomian. Dalam jangka pendek, kenaikan tingkat inflasi akan menunjukkan pertumbuhan perekonomian. Namun dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang impor, sehingga masyarakat akan cenderung membeli barang impor yang relatif lebih murah. Selanjutnya, harga yang lebih mahal juga menyebabkan turunnya daya saing barang domestik di pasar internasional. Hal ini berdampak pada nilai ekspor cenderung turun, sebaliknya nilai impor akan cenderung naik. Kurang bersaingnya harga barang jasa domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri, sehingga produksi akan menjadi kurang. Dikarenakan produksi akan berkurang, maka pengusaha-pengusaha juga akan mengurangi produksi. Produksi yang berkurang tersebut akan menyebabkan sejumlah pekerja akan kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Kemudian yang keenam ada dampak inflasi. Yang pertama, ada inflasi ringan. Inflasi ringan berpengaruh positif dalam artian dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Kemudian inflasi juga dapat menyebabkan kesenjangan distribusi pendapatan. Mengapa begitu? Karena kenaikan harga seringkali lebih cepat dari kenaikan inflasi. Namun sebaliknya, pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan merosot. Dengan demikian, inflasi akan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan antara anggota masyarakat. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Kemudian, inflasi juga berdampak terhadap nilai real tabungan dan pinjaman. Nah, mengapa demikian? Karena pada masyarakat yang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan tabungan di bank. Pada saat inflasi, nilai tabungan akan merosot. Masyarakat yang memegang uang tunai akan rugi karena nilai real uang turun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena untuk mengembangkan sebuah usaha, maka seorang pengusaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari masyarakat. Dampak inflasi bagi orang yang meminjam uang dari bank
akan menguntungkan karena pada saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, pada kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai pengembalian uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Yang pertama ada demandful inflation. Nah, maksud demandful inflation ini ialah inflasi yang terjadi akibat pengaruh permintaan atau demand yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penawaran produksi. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga barang sesuai dengan hukum permintaan, yaitu apabila permintaan tinggi sedangkan penawaran tetap, maka harga akan naik. Nah, apabila harga naik secara terus-menerus, maka akan terjadi inflasi yang berkepanjangan. Kemudian penyebab kedua inflasi adalah cost push inflation, merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibatnya, produsen harus menaikkan harga barang supaya mendapatkan keuntungan. Faktor lainnya penyebab inflasi adalah ekspektasi inflasi, merupakan inflasi yang disebabkan oleh ekspektasi para pelaku ekonomi. Jika para pelaku berpikir laju inflasi pada periode lalu masih akan terjadi di masa yang akan datang, maka para pelaku ekonomi akan mengantisipasi kerugian yang timbul, sehingga para pelaku ekonomi akan memperhitungkan biaya produksi dengan kenaikan tingkat harga seperti waktu lalu, yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan inflasi. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya inflasi adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran, meningkatnya jumlah uang beredar dalam masyarakat, adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah sehingga menambah jumlah uang beredar, kelima berkurangnya barang di dalam pasaran. Kemudian yang keenam, adanya desakan dari golongan tertentu untuk memperoleh kredit murah. Kemudian adanya fluktuasi dari sektor luar negeri, baik ekspor ataupun impor. Kemudian inflasi yang bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Selanjutnya ada penyebab inflasi di Indonesia, yaitu yang pertama, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian bisa jadi karena naiknya harga atau minyak bumi. Ketiga, adanya kegiatan spekulasi dan investasi pada sektor industri uang. Kemudian yang keempat, adanya kebijakan moneter yang berdampak besar. Baiklah, sampailah kita pada kesimpulan yang merupakan inflasi ialah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Untuk mengukurnya, pemerintah biasanya menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, yang merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat inflasi di Indonesia. Selain itu, tingkat pertumbuhan uang dan tingkat suku bunga akan menjadi isu penting dalam literatur kebijakan moneter dan fiskal di dunia. Tingkat pertumbuhan uang akan mempengaruhi tingkat inflasi dan kemudian akan mempengaruhi tingkat suku bunga dan tingkat pengangguran, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan nasional Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Dewi Rahmadamayanti, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.